Hello everyone, my name is Dennis Setiawan. I'm from class management 22DX, NPM 22411078. Baik, di sini saya ingin membahas tentang startup opportunity. Definisi dan tujuan. Yang pertama itu metode ini diciptakan oleh pembuat buku The Smarter Startup, Neil Cebek dan Sonya Zhang, guna membantu para pelaku bisnis untuk menemukan kesempatan membangun startup dengan cara yang sistematis. Di dalamnya terdapat pemanfaatan metode bisnis, model Architects dan The Startup Opportunity Scorecard untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ide. Yang ketiga, metode ini digunakan jika ingin melakukan eksplorasi model bisnis dari vertical market yang ada pada saat ini, lalu menguji setiap peluang bisnis model baru terhadap dinamika market yang ada. Ketiga, itu ada variabel startup. Yang pertama itu customer, yang kedua itu ada produk, dan yang ketiga itu ada teaming. Yang keempat ada competition, yang kelima ada financial, dan yang keenam ada team. Langkah-langkah penggunaan. Satu, yaitu temukan bisnis model Architects dari startup yang akan dibuat, mengidentifikasi spektrum atau kepribadian bisnis fundamental sebagai bahan pertimbangan. Saat mengidentifikasi model bisnis, terdapat 3 model Architects utama, yaitu perdagangan, produk, jasa, dan 4 model Architects sekunder. Tiap-tiap kombinasi yang mungkin muncul dari model Architects utama. Yang kedua itu mengidentifikasi ide bisnis yang diterapkan untuk setiap model Architects atau horizontal di semua pasar atau vertikal. 3. Startup heuristik. 6. Dinamika pasar yang merupakan seperangkat dampak yang diketahui perlu dipertimbangkan sebagai faktor sukses yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi ide. 6 dinamika pasar tersebut kemudian menjadi variabel yang digunakan dalam mengisi skor pada evaluation metric. Yang keempat yaitu ada evaluation metric. Evaluation metric membandingkan antara ide-ide bisnis yang dirumuskan oleh tim atau vertikal dan skor yang diberikan terhadap 6 dinamika pasar dasar yang ada atau horizontal. Pemberian skor tersebut dimaksudkan untuk membandingkan kelemahan dan kekuatan dari peluang ide-ide bisnis untuk direalisasikan sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Skor kemudian dibuat nilai rata-rata keseluruhan sehingga startup dapat memutuskan ide mana yang akan digunakan berdasarkan nilai rata-rata atau keseluruhan tertingginya. 7. Ada customer segment. Definisi segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Ini melibatkan identifikasi atribut seperti demografi, geografi, psikografis, atau perilaku untuk membagi pelanggan menjadi segmen-segmen yang berbeda. Jenis segmen pelanggan. Demografi. Segmen pelanggan berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Geografi yaitu pembagian berdasarkan lokasi geografis seperti negara, kota, atau wilayah. Yang ketiga ada psikografis. Segmen pelanggan berdasarkan gaya hidup, nilai-nilai, minat, atau kepribadian. Lalu ada perilaku, pembagian berdasarkan pola pembelian dan perilaku konsumen seperti frekuensi pembelian atau merek yang disukai. Lalu siklus hidup pelanggan yaitu pembagian berdasarkan tahapan siklus hidup pelanggan seperti pelanggan baru, setia, atau tidak aktif. Lalu ada kriteria bisnis atau segmen pelanggan bisnis B2B berdasarkan industri, ukuran perusahaan, atau tujuan bisnis. Lalu ada analisis segmen pelanggan. Analisis segmen pelanggan adalah cara untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan dalam karakteristik atau kebutuhan. Langkah-langkahnya termasuk mengidentifikasi variabel seperti demografi, geografi, psikografis, atau perilaku, lalu mengumpulkan data untuk mengambil profil pelanggan. Kemudian pelanggan dikelompokkan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan informasi.
Lalu ada strategi berdasarkan segmen pelanggan. Penyesuaian produk, mengubah produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan setiap segmen. Yang kedua ada penetapan harga yang sesuai, yaitu menetapkan harga berdasarkan nilai dan sensitivitas harga dari masing-masing segmen. Yang ketiga ada komunikasi yang dikustomisasi, menggunakan pesan dan seluruh komunikasi yang sesuai dengan preferensi masing-masing segmen. Lalu distribusi yang tepat, yaitu memiliki saluran distribusi yang disukai oleh setiap segmen. Lalu ada promosi khusus, atau menawarkan promosi atau diskon yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi setiap segmen. Lalu ada layanan pelanggan yang disesuaikan, yaitu memberikan layanan pelanggan yang tepat dan responsif sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing segmen. Ada empati map. Pengertian empati map. Empati map adalah alat visual yang digunakan untuk memahami pengalaman dan perspektif pelanggan atau penggunaan terkait dengan produk atau layanan. Empati map dibagi menjadi 4 area utama, yaitu saying, apa yang mereka lihat, atau saying, apa yang mereka katakan, thinking, apa yang mereka pikirkan, dan doing, apa yang mereka lakukan. Manfaat empati map. Yang pertama itu memahami pelanggan lebih baik. Empati map membantu tim memahami emosi, kebutuhan, dan motivasi pelanggan secara mendalam. Yang kedua, mengarahkan strategi pemasaran. Dengan wawasan empati map, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, mendorong inovasi. Empati map membantu mengidentifikasi peluang inovasi dengan memahami perspektif pelanggan. Elemen empati map. Empati map terdiri dari 4 elemen utama yang membantu dalam memahami pelanggan secara mendalam, yaitu ada pertama seeing atau melihat, lingkungan fisik dan situasi di sekitar pelanggan terkait dengan produk atau layanan. Yang kedua ada saying atau mengatakan ungkapan verbal pelanggan seperti kebutuhan, keinginan, masalah atau pertanyaan terkait produk atau layanan. Yang ketiga ada thinking atau memikirkan, perasaan, harapan, kekhawatiran atau pertimbangan internal pelanggan terhadap pengalaman dengan produk atau layanan. Yang keempat ada doing atau melakukan tindakan atau perilaku konkret yang dilakukan pelanggan terkait dengan produk atau layanan. Lalu ada design thinking. Di pengertian design thinking adalah metode untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Ia berorientasi pada kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang inovatif dan efektif. Design thinking meliputi proses seperti analisis konteks, penemuan dan pembingkaian masalah, pembuatan ide, solusi, berpikir kreatif, membuat sketsa dan menggambar, membuat model dan membuat prototipe, menguji dan mengevaluasi. Tahapan design thinking yaitu yang pertama ada empati, yang kedua ada definisi masalah, yang ketiga ada ideasi atau ide, yang keempat ada prototyping, yang kelima ada testing. Manfaat design thinking: lebih memahami penggunaan sehingga kita bisa membuat produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada menghasilkan ide-ide baru dan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga bekerjasama secara efektif dalam tim dengan berbagai latar belakang. Yang keempat ada melihat masalah secara menyeluruh dan menemukan solusi yang lebih baik. Yang terakhir ada menguji ide-ide dengan penggunaan untuk mendapatkan umpan balik langsung. Lalu ada scamper. Pengertian scamper adalah metode kreativitas yang membantu menghasilkan ide-ide baru dengan menggunakan 9 pendekatan berbeda. Metode ini dirancang untuk memicu ide-ide inovatif dalam berbagai konteks seperti dalam bisnis atau pembelajaran. Tujuan scamper adalah untuk menghasilkan inovasi dengan cara memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan menerapkan pendekatan kreatif ini pada produk atau ide yang sudah ada. Elemen scamper. Yang pertama itu ada subtype atau menggantikan, yang kedua ada combine, menggabungkan, yang ketiga ada adaptasi, yang keempat ada modify atau modifikasi. Lalu ada put to order, yang kedua ada eliminate, yang ketiga ada reversi. Lalu bisnis model canvas. Pengertian bisnis model canvas BMC adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mendesain model bisnis secara komprehensif dalam satu halaman. Elemen-elemen bisnis model canvas: yang pertama itu ada segmen pelanggan, yang kedua ada proposisi nilai, yang ketiga ada saluran distribusi, keempat ada hubungan dengan pelanggan, yang kelima ada sumber pendapatan, yang keenam ada sumber daya kunci, yang ketujuh ada aktivasi kunci, yang terakhir ada selanjutnya ada mitra kunci, yang terakhir ada struktur biaya. Value proposition dan customer
segmen dalam BMC. Yang pertama itu ada value proposition, yang keempat ada customer segment. Channels, customer relationship, dan revenue stream dalam BMC. Yang pertama itu ada channels atau saluran distribusi, yang kedua ada customer relationship, ada hubungan dengan pelanggan, yang ketiga ada revenue stream atau sumber dari pendapatan. Lalu ada key research atau key activity dan key partnership dalam BMC. Yang pertama itu ada key research atau sumber daya kunci, yang kedua ada key activity, ada aktivitas kunci, dan yang ketiga ada key partnership, ada kemitraan kunci. Value proposition canvas. Pengertian value proposition canvas. Value proposition canvas merupakan sebuah alat untuk membantu dalam memahami produk atau jasa secara mendalam, serta kebutuhan konsumen untuk menciptakan nilai sesuai dengan kebutuhan mereka. Dua komponen pada value proposition canvas terdiri dari customer segment yang membantu dalam menjabarkan kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai untuk mereka. Komponen value proposition canvas. Customer job dalam value proposition canvas mencakup tugas, masalah, atau keinginan yang ingin ditangani dan diselesaikan oleh pelanggan. Sementara value proposition menciptakan nilai bagi konsumen dengan menawarkan produk dan ide-ide terbaru untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi masalah. Penggunaan value proposition canvas. Value proposition canvas digunakan untuk mengukur apakah suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara menyeluruh, serta sebagai landasan dalam membenahi produk atau jasa agar lebih menarik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.